apa-apa. Saya sudah terlalu sering tepuk tangan Bu ya. Baik, mau kita di sini Bu mana untuk. Terima kasih Mbak. Bagaimana Mbak? Oh, ya itu. Zaitun. Oh namanya sama loh. Mbak siapa namanya lu? Oh. Nah ini ketahuan kalau puasa gini jawabnya pelan. Ibu apa ibu puasa? Udah makan siang Bu? Loh kok kenapa? Dan ini merupakan hari yang berbahagia buat kami dari Sidomcol karena berkumpul di sini. Dan insya Allah sampai seumur hidup sampai akhir hayat akan pernah lepas karena merupakan saudara satu sama lain. Amin ya Bu. Nah, baik sambil menunggu. Nah. Enggak. Stikernya aja jangan porsi. Ada stiker sido muncul. Apa? Mana itu benar enggak? Enggak. Ada tulisannya Kuku Bima Energi. Ada tulisannya Kuku Bima Energi enggak? Bukan, ada tulisannya Kuku Bima Energi bukan, warnanya merah. Warnanya merah. Ayo. Semuanya. Oh, udah dipasang, maaf Bu. Ya sangat tahu kan lagi Bu tanggal Bu kalau berserah oh iya ini pendirinya sudah muncul, ini nenek dan Mbah dan eyang saya ini, ya. Ini lahirnya di Ambarawa, yang satu orang Semarang. Itu namanya di Solo. Kemudian pindah lagi karena tidak berhasil hanya tahun 1937 pindah ke Jogja. Nah, di Jogja ini pada tahun 1940 Mbah sama Mbak Simbah sama Mbak Agung ini menjual jamu pertama kali di Jogja di Jalan Ketandan nomor 8. Nah, produknya yang pertama adalah tolak angin. Jadi tolak angin ini dibuat resepnya pada tahun 1940. Jadi sekarang umurnya tinggal 73 tahun. Maka masuk angin, ampun ragu-ragu menuju tolak angin. Dan tahun 1949 karena perang di Jogja, mereka berdua pindah ke Semarang. Lalu tinggal Bugangan. Nah, Bugangannya mana? Ini. Nah, ini pindah di sini nih. Di sini nyewa kamar 2 kamar. Cuma 2 kamar. 19 tahun 2000 pabrik ini dari tempat ini di Bergas ya. Oh iya, iya. Saya tuh malah ngerti ini KM 8. Nah di tempat ini kami sudah 11 tahun ya di tempat ini. Terus nah sekarang kan kita ingin tahu bagaimana muncul mengolah itu sudah muncul ini karena obat, meskipun obat herbal sudah muncul ini melakukan penelitian. Nah ini laboratoriumnya, ini ada di sini semua terus ini laboratoriumnya. Ini pabrik jamu yang dikelola seperti obat, kayak obat. Jadi ini obat herbal. Terus ini laboratoriumnya ada di sini ya, di sana di pabrik. Terus nah ini laboratorium, ini uji stabilitas, ini setiap produksi kami simpan 3 tahun, hingga ini 3 tahun. Jadi kalau ada rusak di masyarakat, kami bisa mencari. Terus, ya inilah laboratorium terus. Nah ini diuji kalau tikus-tikus,
supaya tikusnya orang keracunan, wongnya orang keracunan. Dan nanti sebab kenapa? Nanti saya kaya, konsumennya sakit, ya. Jadi kita itu pertama yang kita perhatikan adalah bagaimana supaya kita ini sukses, tapi kita juga tidak merugikan. Terus, nah, ini ada uji manfaat, uji klinis, terus ini di setiap ada lab, ini prosesnya dibersihin dulu, jadi dicuci dulu. Bukan langsung dibeli, langsung ditumbuk, bukan, dicuci dulu sampai bersih. Terus ini membersihkan, giling, deklok, nipis sampai jadi jamu. Tapi sekarang tidak. Jadi kami buat pabrik bahan baku. Pabrik bahan baku ini mengolah pabrik jamu, si muncul tinggal nyampur-nyampur terus resep. Jadi ini pabrik bahan bakunya ada di sini. Terus, nah ini isinya pabriknya di bahan baku, terus bagus ya, kilat dong. Jadi mengkilat kudu ngandel biasanya mengkilat. Ya saya nggak tahu ya di sini sudah ada kerjasama atau tidak dengan petani-petani binaan di sini. Artinya kelompok-kelompok tani itu bisa dimanfaatin tanah-tanah yang tidak irigasi karena ditanam desa kita tanam ini packaging etiketnya yang lama ya. Terus ini produk-produknya terus ya ini produk-produknya ini kunyit. Nah kunyit ini kan orang sakit mah ini apa nih sakit lambung masa mau obat betul. Nah minumnya daun selsa ya. Kemudian nek sakit demam berdarah minumnya daun paya. Jadi kalau orang sakit demam berdarah itu kalau minum 10 menit kencing, bagaimana bisa tidur. Kemudian nggak suka makan. Nah ini meningkatkan nafsu makan. Nah nanti kalau nggak mau beli muncul, udah tambah sugih, itu ambil aja di kebun, tinggal bayar. Ambil aja 15 lembar, terus dimakan. Kalau bos diubit, dari kulit halus, biar kalau kunyit ini biar nggak kembung. Lambungnya kan sekarang stres kabeh nih. Beras larang, meh sulit, ya toh? 31. Kenapa? Karena nggak kembung. Jadi satu size itu perutnya kembung ukuran. Jadi ini, pokoknya nggak usah beli dari saya, tanya aja berapa biji-bijinya, ngambil aja banyak ini. Ini bunga, nah ini penghargaan banyak. Nah kemudian sebenarnya kenapa hidung muncul bisa mendapat penghargaan banyak? Karena segala sesuatu yang kita miliki ini, ya kendaraannya tidak ada. Ya. Ini begitu barat, sudah 25 tahun. Kemudian kita juga masuk kalau ada bencana alam, orang sakit, terus kemudian ini korban Singapura, terus. Nah ini iklannya Pak Dahlan Iskan, terus nah ini Pak Jokowi, ini di pertemuan grosir sudah muncul, tolong sama Rike, biar kita lokal, itu kan PDIP, langsung datang, mau gitu ya, ya ini tak buat kenang-kenangan, saya nggak nyamuk kalau jadi presiden, kayak gini sih. Terus, tapi ini nek dulu kayak guyu kabeh pasti Jokowi kabeh. Mau Jawa Tengah 70. Kenapa? Kita mesti yakin dengan mereknya sendiri kita bisa hidup. Sebab kalau pakai nama asing, misalnya kalau merek asing gitu ya, kita mesti bayar pajak setiap. Iya, jadi kita mesti yakin sama nama kita sendiri. Terus. Suatu membayar royalti kepada orang asing itu harus dihindari. Nih, yang gor, saya nggak mau pakai fried chicken barang, nggak usah. Yang gor, ayam goreng. Mudah-mudahan nanti di Amerika juga ada, nanti diganti. Apa yang ini karena diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya,
Kalau upaya itu upaya manusia, itu haknya manusia. Tapi kalau keberhasilan dan kegagalan itu rahasia Tuhan. Nah, saya kasih tahu rahasianya. Saya berkati Sido muncul karena ibu gitu. Suara ini jam sore, saya kan kaget. Kayaknya mana ya? Dia ya nanti mesti tahu dia ya, kayaknya tahu. Dia bilang gini, loh, mimpi lah. Enggak bu, tengahnya mimpi dah. Coba ngomong sekali lagi. Dia udah pensiun. Tapi saya ketawa sendiri, terus tak tutup. Tapi sejak hari itu senang pasti bermatilah. Kalau yang anak-anak, ya, kunci suksesnya cuma itu. Baik sama orang tua sama ibu, yang kedua sama ibu, yang ketiga sama ibu. Di Quran kan itu tulis. Yang keempat baru 8, kelima ibu lagi 7, 8. Itu yang nomor 1. Nah sekarang bagaimana kalau ibu-ibu yang punya dari 50, 40, nggak ada juga karena kangelan, gitu? Kangelan. Siapa yang pengen jadi orang kaya naik? Yang nggak ada juga, fungsinya aneh juga di orang Ungaran. Ya. Siapa baru. Jadi pengalaman saya ini, seorang anak itu membutuhkan doa ibu saya. Saya ndongake anak-anaknya, nyebut anaknya, cucunya, buyute. Selama saya punya 68, selama 68 tahun, saya hitung waktu itu sehari. Tahulah bahwa hanya kesusahan itu hanya datang dari doa seorang ibu. Kalau ibu-ibu kalau mau anaknya sukses, ya terima kasih banyak. Saya senang sekali bahwa sudah muncul bisa mendapat tamu-tamu Bapak Ibu sekalian juga. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak Irwan Hidayat. Jadi Bapak Ibu udah tahu kan sejarahnya PT Sido muncul? Udah. Tadi kenapa ditanya jadi bupati nggak ada yang mau? Hah? Angel lo enggak? Nanti ada putra atau putri dari ibu yang menjadi orang besar ya Pak. Amin. Tapi yang pasti hari ini kita semua bisa berkumpul ini. Bu, Pak, stikernya udah ketemu belum? Pada jam yang sama ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Berbagai kegiatan sudah ada pada beliau, sehingga titip pada kami untuk mengaturkan salam dari Pak Bupati pada Pak Irwan. Nanti yang Asrof bisa menampilkan yang produk yang kunyit tadi yang kunyit. Baik sekalian, kami mewakili Pak Bupati menyampaikan terima kasih kepada PT Sido muncul yang pada kesempatan ini telah berkenan menyampaikan sebagian dari dana CSR kemungkinan seperti itu kepada 1000 kaum duafa Semarang. Usaha seperti Pak Irwan ini memberikan keteladanan kepada teman usaha atau pengusaha yang lain. Mudah-mudahan di Kabupaten Serang akan segera mengikuti jejak Pak Irwan ini. Untuk itu nanti pada kami suwun Bapak Ibu sekalian mendoakan Sido muncul ini tetap jaya, tambah berkembang sehingga dapat berpartisipasi lebih banyak. Betul disampaikan Pak Irwan, teman-teman sekalian, ibu sekalian, bahwa tahun 2009 kami termasuk yang mengkonsumsi obat mungkin dosisnya paling tinggi waktu itu. Kami mempunyai sakit makromis ya, makromis selama 4 tahun kami berobat. Makin lama kami beri obat, kita makin sembuh tambah parah. Karena obat itu sebagian mungkin ada yang justru malah merusak jaringan. Kemudian saya ketemu seorang dokter, diberi resep kunyit Pak. Waktu itu dicampur dengan temulawak. Betul sekali yang Pak Irwan, kami juga walaupun tidak pegawai Sido muncul tapi ini fakta Bapak sekalian. Dokter tadi pernah berobat sakit lever di sana. Oleh dokter yang merawat diceritani. Kenapa jauh-jauh dari sini, dari Indonesia ke sini? Kenapa? Karena obatmu ada di sana. Diceritakan Bapak, obat yang berupa kapsul itu ternyata dibuat dari temulawak. Karena beliau sakit lever.
boleh pulang Pak. Kembali Indonesia sekarang tiap hari mengkonsumsi temulawak. Ini berarti apa yang disebutkan Pak Irwan tadi bukan mengada-ada. Untuk itu sekarang seberapapun prosentase obatnya tetap ada dampak. Tapi kalau herbal atau tanaman yang ada di sekeliling kita, ibu sekalian, insya Allah tidak ada dampaknya sepanjang terukur dan higienis. Caranya higienis boleh godok ya sing banyu mateng, tempatnya ya rapor akan terjadi. Untuk pekerja informal di Jabodetabek, kami diparingi 2 bis dari Bapak. Kami menyampaikan terima kasih dan juga sudah perlu Bapak Bupati Pak. Kami mengangkut dengan 4 bis yang 2 bis anggaran kami dengan kasih sayangmu, dan terimalah doa kami dengan ridho dan ampunanmu. Ya Allah, melainkan semua hanya karena kehendakmu semata. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, itu ya Allah, terimalah semua ini sebagai amal bakti dan ibadah kami, sebagai amal soleh kami yang akan mendekatkan kami dari sifat riya dan ingin dipuji. Tanamkanlah kepada kami keikhlasan yang hakiki serta kesetiaan ya Allah ya Qadil Hajat. Dengan program bantuan untuk 1000 kaum du'afa ini, jadikanlah perusahaan kami sebagai mengukir prestasi serta sebagai tempat untuk berbakti dan mengabdi. Jadikanlah kami semua, utamanya keluarga besar, junjung tinggi nilai-nilai manusiawi serta tidak pernah berhenti untuk berbakti dan mengabdi pada negeri Indonesia yang tercinta ini. Ya adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, jangan dilihat dari nilainya ataupun apa bentuknya, tapi insya Allah ini merupakan ikatan tali silaturahmi dari kita semua. PT Sido muncul buat bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah di Lebaran ini, di hari kemenangan nanti, insya Allah kita bisa merayakan dengan penuh kemenangan. Aduh, alhamdulillah saya senang banget bisa berkumpul di sini. Ternyata ini dari sekitar pabrik ya. Oh, kalau gitu kalau pulang dari sini main ke rumah boleh Pak Bu? Diterima nggak? Para perwakilan dan kepada Pak Simaksimon tetap di tempat Pak. Bapak ada bingkisan Pak Irwan dan Pak Simakambang dari PT Sido muncul, yaitu lumpang, benar ya Bu? Lumpang dan juga beberapa produk dari PT Sido muncul langsung ya. Terima kasih Pak Sumardito, Pak Camat juga terima kasih, Pak Irwan Hidayat terima kasih. Terima kasih Mas Budi, luar biasa. Bapak Ibu, selamat sore. Kita simpul jauh lagi. Kusadari akhirnya kenapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia. Akhirnya kau tiada tuanya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa
kembali padamu. Mohon besar kritis doang syukur dari Komisi Edukasi dan Biar Bapak Ibu Sinyal. Yang ke-6 Banjarmasin, Makassar, Banjarmasin, Medan, kemarin di Jogja, ini ke Semarang. Nanti setelah ini saya pergi ke Surabaya, kota ke-8 Surabaya. Ini kota ke-7 ya. Kenapa Pak hari ini diadakan semacam ini untuk tahun berapa? Ya alasannya ya biar senang aja lah. Mereka biar senang lah. Senang maksud saya biar mereka juga senang karena merasa ada yang perhatian gitu. Ya. Kemudian untuk kira-kira untuk tahun ini apa Pak? Berapa banyak untuk anggaran yang dikeluarkan untuk program Lebaran Ramadan ini? Kalau untuk bentuknya apa aja kira-kira? Yang berbagi ini ya yang ke yatim piatu, panti asuhan, dua apa itu 1.400 orang. Terus jumlahnya kira-kira sekitar 12,5 miliar. Iya. Ada 1,2 miliar kira-kira segitu kurang lebih. ya untuk TSA prioritas untuk warga yang tinggal di area pabrik. Ya ini kan dulunya belum pernah, ini yang pertama kali kalau yang sekitar pabrik. Jadi ya nanti saya berharap nanti tahun depan ya bisa melakukan ini kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Mas. Makanan Kira-kira itu menghadapnya ke depan buat kalian. karena orang selalu berpersepsi bahwa kan itu dari fisik. Salah. Mulut. Tahun yang ke-10 Kak Doni sukses. Nah, mungkin dari teman-teman nanti mau tanya sama Kak Doni, Kak, biar sukses gimana? Kiat-kiatnya bisa menjaga Alhamdulillah.
diberikan bantuan, akhirnya sama Allah dikirim pasukan gajah dan burung. Surat apa dan siapa yang bisa membacakannya? Mana? Ini Berapa kalau ini berapa? Satu aja dulu. Satu. Ini saya, namanya siapa? Siapa? Oh, Luna ya. Berarti kembaran saya. Mana? Surat. Dia tingginya lebih dan dia diterangkan dengan mempunyai pedang yang panjangnya 1,5 meter. Sedikit dulu, Siapa? Nama siapa? Ya, siapa? Wanitanya. Dari 25 nabi ada seorang ayo gimana sih disuruh tapi akhirnya dia yang pertama kali melakukan azan di namanya siapa tadi? Hah? Nelly. Ada kamu hafal nggak salah satu surat atau ayat apa? Ayat boleh. Tuh, buka puasa semua. Apa? Ada apa nggak? Terima kasih banyak buat kawan yang sudah menyebut.
merasakan salaman dengan Nurhadiah Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Pak Ganjar Pranowo. Masih muda datang kali ini juga menunjukkan bahwa sore ini kita semua untuk sama-sama berbagi dengan suara mereka dan PT Sindok Muncul. Kegiatan ini merupakan Siapa yang ingin jadi orang kaya?
undangan, teman-teman media, silakan. Kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Tepuk tangan lagi teman-teman. Baik, selesai dan Oh iya, sebenarnya ini kegiatannya menarik karena sudah tahun ke-6 dilaksanakan dan bekerja sama. Maka pas bulan suci menarik sekali karena mau berbagi. Dan ini menarik mengajak anak-anak yatim piatu. Maka pada bulan ini ada kenikmatan yang bisa dibagi. Tentu saja satu perusahaan yang sangat besar sekelas Indo muncul, Suara Merdeka, dan kemudian Peduli, menurut saya luar biasa. Dan ternyata ribuan orang yang hadir. Dan yang menarik acara tahunannya itu, bahkan saya dengar sebenarnya ini keliling hampir seluruh Indonesia, seluruh Jawa Tengah ya. Tentu ini kalau diteruskan sangat menarik. Orang akan menunggu terus ya bahwa kepedulian itu masih bisa dibangun. Ya. Surabaya. Ya. Ini memberikan berapa ribuan anak? Oh, ini nanti se-Jawa Tengah ini 5.000. Terus kemudian
jumlah seluruh yang kami santunin pada bulan ini 11.400. 11.400 ya. Itu seluruh Indonesia tuh? 8 kota. 8 kota. Ini kalau dengan Suara Merdeka, ini adalah tahun yang ke-6. Selalu di tempat ini. Kota, Kenapa? kabupaten kota, Bang? Di Jawa Tengah, saya datang di Semarang. Jumlahnya anaknya 5 ribuan. Harapannya pada Ya harapannya nanti anak-anak ini satu hari bisa sukses ya. Kemudian siapa tahu nanti ada yang bisa jadi pemimpin. Ya. Ya.